Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dengan NIM 23303004, Program Studi Teknik Sipil, kelas Teknik Sipil 3A, Politeknik Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkerasan jalan dan pengaspalan jalan, itu tahapan-tahapan dalam proses pengaspalan jalan. Yang pertama yaitu perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai yaitu batu pecah, batu belah, batu kali, ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai yaitu aspal, semen, ataupun tanah liat. Berdasarkan bahan ikat, perkerasan jalan terbagi menjadi dua, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Pengaspalan jalan adalah proses perataan permukaan jalan yang terdiri dari aspal dan agregat, yaitu kerikil, pasir, batu pecah, dan lain sebagainya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Proses pengaspalan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 hari saja, tetapi ada beberapa tahapan dalam proses pengaspalan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dengan NIM 23303004, Program Studi Teknik Sipil, kelas Teknik Sipil 3A, Politeknik Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkerasan jalan dan pengaspalan jalan, itu tahapan-tahapan dalam proses pengaspalan jalan. Yang pertama yaitu perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai yaitu batu pecah, batu belah, batu kali, ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai yaitu aspal, semen, ataupun tanah liat. Berdasarkan bahan ikat, perkerasan jalan terbagi menjadi dua, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Pengaspalan jalan adalah proses perataan permukaan jalan yang terdiri dari aspal dan agregat, yaitu kerikil, pasir, batu pecah, dan lain sebagainya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Proses pengaspalan tidak hanya dilakukan 1 atau 2 hari saja, tetapi ada beberapa tahapan dalam proses pengaspalan, yaitu paling pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan jalan aspal dimulai dari pemetaan. Pada tahapan ini akan dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Badan jalan akan diukur sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pemetaan ini menentukan ukuran, lebar jalan, kondisi tanah, serta menentukan koordinat jalan yang akan diaspal. Setelah melakukan proses pemetaan, selanjutnya dilakukan pembersihan jalan. Sampah dan pepohonan dari tanah semua diratakan terlebih dahulu melalui pembersihan tanah. Lalu menggali tanah setelah lahan telah dibersihkan. Masuk ke tahap meratakan dengan menggunakan bulldozer. Sedangkan untuk memindahkan lahan galian digunakan alat dump truck. Biasanya, lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tentunya memiliki berbagai kondisi dari lahan yang ditumbuhi rumput, namun ada pula yang ditumbuhi semak dan pepohonan. Hal itulah yang perlu dilakukan pembersihan, menebang pohon, membersihkan semak-semak, menggali akar tanaman untuk mencegah tumbuh kembali. Pada lahan juga biasa terdapat rumput gimbal yang sebaiknya tidak dibuang begitu saja. Rumput tersebut dapat digunakan untuk menutupi bahu jalan. Rerumputan yang tumbuh dengan baik akan berperan untuk mencegah erosi, terutama pada daerah yang landai dan bahu jalan. Proses ini biasa memakan waktu yang cukup lama. Setelah pembersihan total selesai, dilakukan pada tempat yang akan dilakukan pengaspalan. Langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan pada badan jalan. Hal ini dilakukan agar bentuk, tinggi, serta belokan jalan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Proses ini diawali dengan tahap pemotongan tanah yang bertujuan untuk memperoleh bentuk elevasi atau ketinggian permukaan yang sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Nah, dalam menentukan elevasi pada permukaan, biasanya menggunakan alat ukur teodolit. Setelah dari pembentukan, selanjutnya dilakukan pemadatan yang disebut juga dengan subgrade. Tanah dasar atau bagian paling bawah tanah dipadatkan. Tanah dasar bagian bawah lapisan perkerasan jalan ini bisa berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau biasa juga tanah yang didatangkan dari tempat lain untuk dipadatkan.
Bahkan tanah yang sudah distabilkan dengan semen serta kapur. Pastinya tanahnya harus bebas dari sampah serta rumput. Untuk pemadatannya, proses ini menggunakan alat bulldozer dan free brother roller. Selanjutnya disebut juga dengan salt base cars. Proses untuk melapisi tanah yang telah dipadatkan dengan batu gamping. Proses ini dalam tahapan pengaspalan jalan yang sangat krusial sebagai lapisan resapan air, memperkuat aspal jalan, serta mengurangi lapisan di atasnya. Standar pada ketebalan pelapisan ini mencapai 30 cm. Terdapat beberapa fungsi pada subbase course ini, yaitu berfungsi untuk bagian konstruksinya, mengurangi lapisan yang ada di bagian atasnya, serta berfungsi sebagai lapisan untuk meresap agar air tidak mengendap dan terkumpul di pondasi. Proses ini juga masih berkaitan dengan pergerakan jalan. Lapisan ini dirancang untuk memberikan daya dukung penuh pada jalan. Pondasi permukaan jalan juga berfungsi sebagai bantalan permukaan jalan aspal. Cara membuat pondasi atas sama halnya dengan lapisan pondasi bawah. Bahan yang digunakan adalah campuran batu pecah atau pasir dengan perbandingan 7:3. Setelah permukaan material rata, dilanjutkan pada penggunaan kompresor udara untuk menyemprotkan lapisan dengan primer sehingga agregat atau lapisan material diserang oleh kombinasi kondisi cuaca. Agregat atau material aspal sebelum aspal memberikan gaya kohesif antara lapisan dasar dan campuran aspal. Setelah itu, dilakukan siram primer serta meratakan tanah dengan roll ban. Selanjutnya masuk ke proses sangat penting dalam proses pengaspalan, yaitu disebut dengan casted coat. Metode ini merupakan pelapisan menggunakan aspal jenis ATB atau dasar perawatan aspal. Sebelum proses pelapisan, lapisan debu dihilangkan dengan kompresor udara, kemudian ATB direkatkan dengan aspal hot mix. Setelah itu, aspal mulai diletakkan pada permukaan jalan dengan aspal hot mix, lalu dipadatkan dengan tandem roller. Masuk ke dalam tahap paling akhir dengan menggunakan metode roller pneumatik untuk mengompres dan meratakan jalan. Untuk pengawatan aspal sendiri, dibutuhkan perawatan serta pemeliharaan yang baik. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan dari perkerasan jalan dan pengaspalan jalan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah